Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Stefani Patricia, kita awali iNews Sore dengan informasi ruang laboratorium Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Medan, Sumatera Utara terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, diduga kuat api berasal dari sambungan pendek arus listrik. Kobaran api membakar ruang laboratorium Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Medan, Sumatera Utara. Sebelum kebakaran, sempat terjadi ledakan yang diduga berasal dari bahan praktek yang ada di laboratorium sekolah. Mulanya apinya kecil, sama gede, pikirnya sampah. Nggak tahu kami nyucur kemari, udah bakar semua. Ngepul kecil, lama-lama besar. Lihat kemarin orang udah ramai. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Proses pemadaman memakan waktu 30 menit. Dugaan sementara, api berasal dari arus pendek listrik di ruangan laboratorium. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Ratusan warga Grobogan, Jawa Tengah berebut kupon pembagian daging kurban di Masjid Jabalul Khair Purwodadi. Aksi saling dorong menyebabkan sejumlah warga jatuh dan tertindih. Ratusan warga mengantri sejak pagi bahkan sebelum sholat Idul Adha dimulai demi mendapat kupon pembagian kurban. Warga saling dorong untuk bisa masuk ke halaman Masjid Jabalul Khair Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Beberapa ibu-ibu bahkan jatuh dan tertindih hingga harus ditolong petugas keamanan. Setelah suasana bisa dikendalikan, panitia kurban mengatur warga untuk duduk dan membagikan kupon kurban. Sebanyak 700 kupon yang disediakan panitia langsung ludes, bahkan banyak warga yang tidak kebagian. Tahun ini Masjid Jabalul Khair Purwodadi menerima kurban 7 ekor sapi dan 14 ekor kambing. Sampai hari ini kita menerima amanah 7 ekor sapi. Salah satu dari sapi yang diamanahkan di masjid ini adalah dari Ibu Bupati, Ibu Hajah Sri Sumarni SHMM ini yang termasuknya. Dan juga kambingnya 14. Pihak panitia masjid juga menyediakan layanan vaksin bagi warga yang belum pernah menerima vaksin COVID-19. Meski harus berebut, warga mengaku senang bisa menikmati daging kurban dari masjid. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Sejumlah insiden mewarnai rangkaian kegiatan penyembelihan hewan kurban di sejumlah daerah. Sapi kurban mengamuk dan melukai warga. Berikut rangkumannya.
Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta pagi tadi. Usai sholat, Presiden juga menyerahkan sapi kurban seberat 1,2 ton ke Masjid Istiqlal. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar. Terlihat juga sejumlah jajaran menteri lainnya, tamu undangan hingga duta besar. Sholat Idul Adha kali ini diimami oleh Kiai Haji Salim Ghazali. Sementara khotbah disampaikan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia Pusat Kiai Haji Muhammad Nuh. Usai melaksanakan sholat Id, Presiden Jokowi menyerahkan hewan kurban seekor sapi seberat 1,2 ton. Sapi kurban diserahkan langsung kepada Imam Besar Masjid Istiqlal. Sebuah aktivitas dengan menebarkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk sesama, menebarkan rasa bahagia yang sebanyak-banyaknya kepada kanan kiri kita, bukan hanya berkorban dalam menyembelih hewan kurban, tetapi makna yang tadi saya sampaikan adalah hal yang lebih penting untuk bisa kita lakukan. Saya juga ingin mengingatkan pada kita semuanya bahwa COVID masih ada. Oleh sebab itu, Selain sapi milik Presiden, ada juga hewan kurban lainnya berjumlah 32 ekor sapi, 16 ekor kambing di Masjid Istiqlal. Rencananya hewan kurban akan disembelih pada Senin besok. Dari Jakarta, Rizka Dior, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Sementara itu pelaksanaan sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium ramai dihadiri jamaah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir dan berkurban di Jakarta International Stadium. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah secara berjamaah di Jakarta International Stadium. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta keluarga turut hadir dalam sholat Id tersebut. Anies juga menyerahkan hewan kurban berupa 1 ekor sapi jenis limosin seberat 1,2 ton untuk disembelih dan didistribusikan ke masyarakat. Antusiasme masyarakat pada sholat Idul Adha tahun ini cukup tinggi, lantaran selama 2 tahun lamanya masyarakat kehilangan momen Idul Adha akibat pandemi COVID-19. Izinkan dalam kesempatan ini, kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang memilih untuk hadir di tempat ini, yang memilih untuk ikut melaksanakan sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium mampu menampung 20.000 jamaah. Sholat Id di JIS kali ini merupakan kedua kalinya dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri pada Mei 2022 yang lalu. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Richard, Hairul Arifin, iNews melaporkan.